Selama ini, kita hanya mengenal dua spesies badak yang masih ada di Indonesia, yaitu badak Jawa yang habitatnya di Pulau Jawa, serta badak Sumatera yang habitatnya di Pulau Sumatera. Tapi tahukah kamu, jika di Pulau Kalimantan ternyata juga ada badak? Namanya badak Kalimantan atau Bornean rhinoceros. Sosok misterius yang menarik perhatian manusia, memaksa para peneliti memasuki hutan demi membuktikan eksistensinya. Badak Kalimantan bukanlah spesies mandiri karena dianggap sebagai bagian dari badak Sumatera. Meski sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya, khususnya dari ukuran yang sangat berbeda. Berat badak di Sumatera bisa mencapai 1 ton, tapi berat badak Kalimantan hanya sekitar setengahnya saja. Dengan perbedaan yang ada, siapa tahu nantinya badak Kalimantan akhirnya dipisahkan jadi spesies mandiri. Sebagai tambahan informasi, badak Sumatera memang spesies mandiri dengan nama ilmiah Dicerorhinus sumatrensis. Tapi ada 3 subspesies badak Sumatera yang telah diketahui, yaitu badak Sumatera Barat yang tersebar di beberapa wilayah Sumatera. Sebelumnya juga hidup di wilayah Malaysia, tapi akhirnya punah. Badak Sumatera Utara yang sebelumnya tersebar luas hingga wilayah India, tapi sayangnya sudah dianggap punah, meski ada dugaan tentang keberadaannya di wilayah Myanmar. Dan yang ketiga, badak Sumatera Timur atau dikenal pula sebagai badak Kalimantan. Kondisi badak Sumatera memang memprihatinkan. Nasibnya tidak berbeda jauh dengan badak Jawa. Eksistensinya berada di ujung kepunahan. Saat ini hanya tersisa sekitar 30 hingga 50 ekor badak Sumatera di alam liar. Sementara badak Jawa, setelah adanya penangkapan pemburu ilegal yang diam-diam terus memburu badak Jawa, sisa populasinya diduga hanya di bawah 50 ekor saja. Populasinya tidak pasti, karena sebenarnya mereka memang dibiarkan steril dari manusia. Bedanya masih ada badak Sumatera yang hidup di penangkaran, tapi semua badak Jawa yang tersisa hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Hilangnya habitat, perburuan ilegal, wabah penyakit, serta perkembangbiakan yang lambat, jadi beberapa penyebab yang menekan populasi mereka. Hampir tidak ada tekanan dari pemangsa yang mengancam eksistensi badak, menunjukkan betapa tangguhnya mereka di alam liar. Sebagai spesies badak dengan ukuran terkecil, badak berambut ini masih terbilang aman dari ancaman pemangsa di sekitarnya. Sekecil-kecilnya badak, mereka tetaplah besar, tetap berbahaya, dan para pemangsa di sekitarnya juga akan berpikir ulang jika ingin memburu badak. Tapi jika yang dihadapi adalah pemburu yang membawa senapan, maka mereka tidak berdaya menghadapinya. Badak Kalimantan sendiri sebelumnya dianggap sudah punah karena tidak ada bukti keberadaannya selama hampir 40 tahun. Tapi di kisaran tahun 2013, ada penemuan yang menunjukkan eksistensi badak ini. Ditemukannya jejak kaki badak menuntun manusia untuk terus mencari, hingga akhirnya penampakan badak Kalimantan tertangkap kamera. Dengan adanya bukti eksistensi badak Kalimantan, seakan menghidupkan kembali sosok yang sebelumnya dianggap sudah punah. Tinggal bagaimana kita bisa menjaganya supaya tetap eksis. Badak Kalimantan adalah sosok yang sangat pemalu dan terbiasa hidup sendiri di kedalaman hutan. Mereka menyukai habitat yang sunyi, jauh dari ancaman bahaya manusia. Jadi tidak heran jika selama puluhan tahun mereka bisa menghindari kontak dengan manusia hingga dianggap sudah punah. Kalimantan sendiri merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas area hutan sekitar 31 juta hektar, menjadikannya masuk dalam 10 besar wilayah dengan hutan terluas. Dan dengan kondisi hutan yang sebagian masih belum terjamah manusia, tentu saja di dalamnya masih tersimpan kekayaan alam yang melimpah, termasuk beberapa jenis hewan yang mungkin belum diketahui manusia. Badak Kalimantan hanya satu dari sekian banyak kemungkinan yang akhirnya muncul dan menampakkan diri pada manusia. Mungkin nantinya akan ada penampakan hewan langka lainnya yang menunjukkan betapa kayanya hutan Borneo. Tapi untuk sementara, memang lebih baik jika sebagian hutan tidak perlu terjamah manusia. Setidaknya, hutan dan penghuni alaminya tidak harus menghadapi ancaman dari kerusakan yang berpotensi dihadirkan oleh manusia. Badak jadi salah satu hewan dengan persebaran yang luas. Habitat mereka menyebar dari wilayah Afrika hingga wilayah Nusantara. Dulunya, habitat mereka jauh lebih luas lagi, hingga ke daratan Eropa dan bahkan Amerika Utara. Badak sudah ada sejak 40 juta tahun silam, menyebar luas ke berbagai daratan bumi, melewati berbagai zaman, menghadapi berbagai ancaman, dan nyatanya mereka masih bisa bertahan hingga saat ini. Ada banyak hewan purba yang jadi kerabat, dan bahkan diduga jadi nenek moyang badak. Misalnya sosok Paraceratherium yang tidak mirip badak, tapi dianggap sebagai bagian dari badak.
Ukurannya sangat besar, dengan perkiraan berat mencapai 20 ton. Hewan purba ini punya leher panjang, tubuhnya tinggi, dan tidak bercula. Lalu ada sosok Teleoceras, yang merupakan badak Amerika Utara. Sekilas mereka malah mirip dengan kuda Nil. Badak purba ini kurang begitu terkenal. Badak berbulu juga jadi salah satu badak purba yang pernah hidup di sekitar Eurasia. Mereka ditemukan di bumi utara, diduga jadi badak yang berhasil melakukan adaptasi dengan kondisi bumi yang dingin kala itu. Jika kita perhatikan, hampir semua spesies badak yang tersisa memang hidup di wilayah tropis. Dua spesies badak Afrika ada di habitat panas, badak putih dan badak hitam. Dua raksasa Afrika yang jadi penantang para gajah dan hewan besar lainnya. Badak putih merupakan spesies badak terbesar yang masih ada. Mereka juga jadi spesies yang paling umum, seakan mewakili semua badak yang tersisa. Badak putih sendiri terbagi jadi dua subspesies, yaitu badak putih selatan yang populasinya masih aman, serta badak putih utara yang dianggap sudah punah di alam liar dengan hanya tersisa beberapa ekor di penangkaran. Sementara badak hitam terbagi jadi beberapa subspesies, yaitu badak hitam selatan, badak hitam timur laut, badak hitam Kobe, badak hitam Uganda, badak hitam barat, badak hitam timur, badak hitam selatan tengah, dan badak hitam barat daya. Jika dibandingkan badak putih, kondisi badak hitam lebih mengkhawatirkan. Populasinya terancam punah, bahkan beberapa subspesies dianggap sudah punah di alam liar. Badak hitam adalah sosok yang agresif dan sangat berbahaya. Mereka sendiri punya jula panjang yang unik. Dalam kondisi tertentu, julanya bisa tumbuh hingga 3. Daratan Asia punya 3 spesies badak, yaitu badak India yang merupakan badak terbesar kedua setelah badak putih, dikenali dengan lipatan kulit serta 1 jula di kepalanya. Yang kedua adalah badak Jawa yang mirip dan berkerapat dengan badak India, di mana mereka hanya punya 1 jula saja. Badak Jawa sudah diambang kepunahan karena perburuan ilegal yang terus terjadi, padahal populasi mereka sendiri sudah sangat terancam. Dan yang terakhir adalah badak Sumatera, spesies badak dengan ukuran terkecil. Seperti yang sudah kita bahas, badak Sumatera terbagi jadi 3 subspesies. Salah satunya hidup di Pulau Kalimantan. Sebelumnya dianggap sudah punah, tapi ternyata mereka masih eksis dan tersembunyi di kedalaman hutan. Jika hutan Kalimantan ternyata dihuni oleh gajah dan badak, sepertinya ada kemungkinan jika di dalamnya juga ada pemangsa besar. Sebut saja harimau atau macan tutul. Meski belum ada bukti nyata mengenai keberadaan mereka, tapi dari beberapa informasi yang ada, kemungkinan adanya kucing besar di Pulau Kalimantan masih terbuka. Kucing terbesar yang masih ada di hutan Kalimantan adalah macan dahan Sunda. Berbeda dengan macan dahan Asia, macan dahan Sunda adalah spesies mandiri yang belum lama dipisahkan. Macan dahan punya ukuran yang lumayan besar, tapi tidak akan berani mengusik badak, apalagi gajah. Jadi, dengan adanya gajah dan badak, seharusnya ada pemangsa alami yang mengikuti mereka. Badak Kalimantan merupakan salah satu misteri yang akhirnya terungkap. Badak ini bukanlah spesies mandiri, tapi bagian dari badak Sumatera. Badak Sumatera sendiri dulunya tersebar luas hingga wilayah Cina, tapi saat ini habitat utamanya hanya ada di Pulau Sumatera serta Kalimantan. Sebagai tambahan informasi, dari kelima badak yang ada sebenarnya berasal dari genus yang berbeda. Badak putih berasal dari genus Ceratotherium, sementara badak hitam yang habitatnya berdekatan malah berasal dari genus Diceros. Beda lagi dengan badak di Asia, badak Sumatera berasal dari genus Dicerorhinus. Kalau badak Jawa malah berkerabat dengan badak India. Keduanya berasal dari genus Rhinoceros. Kenapa badak Jawa berkerabat dengan badak India, tapi badak Sumatera malah berbeda genus? Kedua badak Afrika juga berbeda genus. Badak memang jadi sosok yang unik dan menarik perhatian banyak orang. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.